Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hukum adat dalam perkembangan. Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dikaji perkembangannya. Pemahaman ini akan diketahui apakah hukum adat masih hidup, apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan itu. Hukum adat dalam perkembangan, paradigma sentralisme hukum dan paradigma pluralisme hukum. Ada banyak istilah yang dipakai untuk menamai hukum lokal, hukum tradisional, hukum adat, hukum asli, hukum rakyat, dan khusus di Indonesia. Hukum adat bagaimana tempat dan bagaimana perkembangannya. Hukum adat dalam masyarakat tergantung kesadaran, paradigma hukum, politik hukum, dan pemahaman para pengembannya, politisi, hakim, pengacara, biroktorat, dan masyarakat itu sendiri. Hukum adat berlakunya tergantung kepada berada dalam masyarakat. Bagi penganut etatis yang mengklaim negara sebagai satu-satunya secara sentral sebagai sumber produksi hukum, maka di luar negara tidak diakui adanya hukum. Paham etatisme berwujud sentralisme hukum, dipengaruhi positivisme hukum dan teori hukum murni. Maka secara struktural dan sistematik, wujud hukum adalah bersumber dan produksi dari negara secara terpusat, termasuk organ negara di bawahnya. Pemaham sentralisme hukum ini menempatkan posisi hukum adat tidak memperoleh tempat yang memadai. Etatis hukum timbul yang didasarkan pada teori modernitas yang memisahkan dan menarik garis tegas antara zaman modern dan zaman pramodern. Zaman modern ditandai adanya sistem hukum nasional sejak timbulnya senara nasional sebagai kesatuan yang berlaku dalam seluruh teritorialnya. Paham ini timbul dari warisan revolusi kaum berjuis dan hegemoni liberal karena kuatnya liberalisme, sehingga tumbuh apa yang disebut sentralisme hukum. Dimaknai hukum sebagai hukum negara yang berlaku seragam untuk semua pribadi yang berada di wilayah jurisdiksi negara tersebut. Menurut Weber, dikutip David Roebuck dan Setipto Raharjo, pertumbuhan sistem hukum modern tidak dapat dilepaskan dari kemunculan industrialisasi yang kapitalis yang memberikan rasionalitas dan prediktabilitas dalam kehidupan ekonomi. Hukum modern yang dipakai di mana-mana di dunia secara ini pada intinya mengabdi dan melayani masyarakat industri kapitalis. Kaidah hukum negara berada di atas kaidah hukum lain, dan karenanya harus tunduk kepada negara beserta lembaga hukum negara. Pemahaman ideologi sentralisme hukum memposisikan hukum adalah sebagai kaidah normatif yang bersifat memaksa, eksklusif, hierarkis, sistematis, berlaku seragam, serta dapat berlaku pertama dari atas ke bawah, di mana hukum dipahami sebagai suatu lapisan kaidah-kaidah normatif yang hierarkis dari lapisan yang paling bawah dan meningkat ke lapis-lapisan yang paling tinggi hingga berhenti di puncak lapisan yang dianggap sebagai kaidah utama. Sistem hukum yang dipengaruhi ideologi ini seluruh lapisan kaidah normatif sebagai suatu aturan hukum jika sesuai dengan lapisan norma kaidah yang di atasnya, khusus kaidah utama yang berada di puncak lapisan. Sentralisme hukum yang juga disebut hukum modern dicirikan oleh beberapa sarjana. Misalnya oleh Marx Galanter menyebut tidak kurang dari 11 karakteristik hukum modern itu. Beberapa di antaranya adalah hukum itu bersifat teritorial daripada personal, dalam arti penerapannya tidak terkait pada kasta, agama, dan ras tertentu. Kedua, sistem diorganisir secara hierarkis dan birokratis. Yang ketiga, sistem juga rasional yang artinya teknik-tekniknya dapat dipelajari dengan menggunakan logika dan bahan-bahan hukum yang tersedia.
sehingga